Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ananda Putri dari 11 MIPA 1 absen nomor 12. Di video kali ini saya akan membawakan ceramah berjenis pidato. Pertama-tama saya akan memberi sambutan kepada Ibu Guru Pembimbing mata pelajaran Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya, saya masih diberi kesempatan walaupun melalui video untuk menyampaikan pidato bertemakan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara yang bisa kami tempuh demi tercapainya Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Pendidikan salah satu proses yang memakan waktu cukup panjang. Pendidikan tidak dapat dipaksakan dan dipercepat. Pendidikan selalu berjalan secara alami dengan waktu jangka yang panjang. Pendidikan dapat memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa memberikan kita pemikiran mengenai cara hidup baru. Bagaimana sih dengan pendidikan kita bisa memikirkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan? Dalam hal fisik sendiri, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan. Namun, perlu diketahui teman-teman bahwa bangsa Indonesia masih terjajah di segi pendidikan. Mengapa? Karena tingkat kebodohan dan putus sekolah masih terbilang tinggi di negara Indonesia. Seakan-akan bahwasannya negara Indonesia masih belum serius dalam membina pendidikan. Kalian harus tahu, orang luar negeri sana bisa membuat TV, membuat handphone, membuat sepeda motor, membuat mobil, dan alat elektronik canggih lainnya. Mengapa negara kita tidak bisa seperti negara mereka? Jawabannya, karena pengaruh negara masing-masing mengenai pendidikan. Ibaratnya, sebodoh-bodohnya manusia, jika dia tekun belajar dan giat mencoba, maka lambat laun akan mahir dengan sendirinya. Jangan katakan bahwa orang luar negeri itu pintar, tetapi mereka tekun dan rajin berusaha. Bahkan mereka tidak malas dalam segi pendidikan dan sangat disiplin oleh waktu. Jika kita tekun dan rajin berusaha, maka lama-kelamaan akan pintar dengan sendirinya. Orang luar negeri itu rajin loh membaca buku. Apa yang harus mereka lakukan? Karena mereka harus berjuang keras di negara mereka. Kalian perlu tahu bahwa orang luar negeri yang menjadi pengemis bisa menjadi orang kaya di negara Indonesia. Bukankah seharusnya kita malu? Bahwasanya perlu diingatkan sekali lagi, pendidikan merupakan jalan yang sangat menentukan bagi masa depan bangsa kita. Pendidikan merupakan sarana penunjang kehidupan bangsa yang lebih baik. Harus secara benar dan sungguh-sungguh dalam mendidik peserta didik. Untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan lebih maju, kita juga harus mengimbangi dengan dana dan kerja keras dari semua unsur dalam pendidikan. Pendidikan juga harus dilengkapi dengan pendidikan karakter. Jadi, tidak hanya menjadikan peserta didik pintar, tetapi memiliki rasa sikap sopan santun, taat beragama, saling menghormati, dan mengasihi kedua orang tua. Perlu diketahui bahwa pendidikan di Indonesia diperlukan melakukan perombakan, dan peserta didik sepenuhnya memerlukan pendidikan karakter. Teman-teman tahu bahwa para koruptor, pencuri uang rakyat, mereka adalah orang-orang yang sangat pintar. Mereka bisa menjadi para koruptor karena jabatan tertentu, jabatan
itu mereka peroleh dengan pendidikan yang tinggi. Jadi bisa kita simpulkan, kita tidak hanya membutuhkan sekedar orang-orang pintar, tetapi kita juga membutuhkan orang-orang yang memiliki pendidikan karakter yang baik. Untuk masa depan, saya berharap supaya pendidikan karakter di sekolah-sekolah terus ditingkatkan. Kita bangsa yang beradab, jangan cemari bangsa kita hanya untuk mempertahankan segelintiran manusia tidak bertanggung jawab. Ibarat kata, seperti orang pintar bertindak harus berpikir dahulu, sebaliknya dengan orang bodoh. Semoga dengan pendidikan ini yang sedang gencar diutamakan di negara Indonesia mampu membawa bangsa kita ini ke tingkat dunia. Semoga bangsa ini mampu menjadi bangsa yang besar, maju, dan disegani kancah dunia. Siapa yang tidak senang jika bangsa ini besar dan maju? Tentulah kita sendiri. Mulailah dari diri teman-teman dan berdisiplinlah untuk menyambut bangsa kita maju. Sekian dari pidato yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.